Pendidikan khusus anak tunagrahita. Sumber: Modul Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, Aka Wardani dan kawan-kawan. Definisi ketunagrahitaan mengacu pada fungsi intelektual umum yang secara nyata signifikan berada di bawah rata-rata normal, bersamaan dengan kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian dan berlangsung pada masa perkembangannya. Ciri-ciri ketunagrahitaan: fungsi intelektual umum secara signifikan berada di bawah rata-rata, kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian atau perilaku adaptif. Ketunagrahitaan berlangsung pada periode perkembangan. Klasifikasi ketunagrahitaan. Kategori ringan IQ 70 sampai 55. Kategori sedang IQ 55 sampai 40. Kategori berat IQ 40 sampai 25 dan kategori sangat berat kurang dari 25. Klasifikasi ketunagrahitaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 mengkategorikan tunagrahita ringan dengan IQ 50 sampai 70, tunagrahita sedang dengan IQ 30 sampai 50 dan tunagrahita berat dan sangat berat adalah kurang dari 30. Klasifikasi ketunagrahitaan berdasarkan kelainan jasmani atau tipe klinis dapat diklasifikasikan Down syndrome, kreatin atau cebol, hidrosepalus, mikrosepalus, dan makrosepalus. Penyebab ketunagrahitaan. Ada yang disebabkan dengan kelainan genetik dan kromosom, penyebab pada prakelahiran, penyebab pada saat kelahiran, dan penyebab pada saat perkembangan anak dan remaja. Usaha pencegahan ketunagrahitaan dapat dilakukan dengan penyuluhan genetik, diagnostik prenatal, imunisasi, tes darah, program keluarga berencana, tindakan operasi, sanitasi lingkungan, pemeliharaan kesehatan, intervensi dini, dan diet sesuai anjuran ahli. Dampak ketunagrahitaan memberikan dampak terhadap kemampuan akademik, sosial emosional, dan fisik kesehatan. Kebutuhan khusus anak tunagrahita, kebutuhan pendidikan seperti keterampilan, bina diri, waktu, dan pengulangan. Mengembangkan sosial emosi dengan melakukan sosialisasi, respon lingkungan, pengetahuan memasuki usia remaja, kebersihan diri, pemahaman seksual, dan pemahaman memasuki dunia kerja. Kebutuhan keseimbangan fisik dan kemampuan memelihara kesehatan diri, termasuk juga kebutuhan khusus anak tunagrahita. Pelayanan terhadap anak tunagrahita. Gunakan bahasa yang sederhana, tidak berbelit-belit, jelas, gunakan kata-kata yang sering didengar anak. Apabila di kelas, maka tempatkan di bangku bagian depan berdekatan dengan teman yang memiliki kemampuan hampir sama, atau tempatkan dengan teman yang dapat menimbulkan sikap keakraban. Diperlukan program khusus sesuai dengan kesulitan yang dihadapi anak tunagrahita. Prinsip khusus pelayanan terhadap anak tunagrahita. Prinsip skala perkembangan mental, prinsip kecepatan motorik, prinsip keperagaan, dan prinsip pengulangan, serta prinsip individualisasi. Media belajar anak tunagrahita memerlukan media yang lebih beragam yang berkaitan dengan kemampuan intelektual serta penggunaan alat-alat khusus. Di antaranya alat kematangan motorik, latihan perabaan, penciuman,
alat mengurus diri sendiri, latihan konsentrasi, alat calistung, dan lain-lain. Evaluasi anak tunagrahita disesuaikan dengan berat dan ringannya ketunagrahitaan. Tujuan evaluasi untuk mengetahui kemampuan dan ketidakmampuan anak tunagrahita. Evaluasi dengan memperhatikan waktu, lalu alat evaluasi bersifat longitudinal dengan memperhatikan progres, pencatatan evaluasi dalam bentuk kuantitatif dilengkapi dengan kualitatif. Terima kasih.